Oke, anak-anakku, Kak Imam akan mencoba mempraktekkan langkah-langkah untuk mengintegrasikan aplikasi pengolah angka dengan aplikasi pengolah angka. Ya, hari ini Pak Imam coba mempraktekkan materi kita mengenai linking dan embedding. Jadi gini anak-anakku sekalian, terkait masalah perintah linking dan embedding, ini adalah contoh sebuah studi kasus. Kamu diminta untuk membuat laporan penjualan barang tahun 2020. Di sini adalah tabel penjualan barangnya, di mana tabel penjualan barang ini diambil atau ditransfer dari data yang ada di Excel. Jadi langkahnya seperti ini. Anggap aja data ini masih kosong ya, tak hapus dulu Pak Imam. Jadi di file laporan ini hanya berupa judul saja, tidak ada isinya. Isinya itu diambilkan dari data yang ada di Microsoft Excel. Langkahnya bagaimana? Ada dua perintah yang nanti kita praktekkan. Yang pertama adalah kita menggunakan perintah linking, dan yang kedua adalah embedding. Kita coba yang perintah embedding dulu. Seperti kita ketahui bahwa embedding adalah proses transfer file dari file tujuan dari file master ke file tujuan, di mana tidak ada link atau tidak ada hubungan antara keduanya. Kita coba sekarang. Oke, saya Pak Imam punya data Excel di sini ya, berupa file sumbernya. Mau kita kopikan ke Word yang tadi. Langkahnya adalah kamu blok atau kamu seleksi area yang akan dikopikan, kemudian klik menu copy ya, kemudian kamu ke file tujuan atau file Word-nya, kemudian klik home ya, kemudian klik tanda paste bawah ini, kemudian pilih paste spesial. Di sini ada dua perintah, paste sama paste link. Berhubung kita mempraktekkan embedding, maka kita gunakan paste. Kemudian untuk asnya kita gunakan Microsoft Excel Worksheet Object. Kalau udah, kemudian di OK. Maka otomatis data yang ada di Excel akan secara langsung dikopikan atau ditransfer ke file tujuan kita. Oke. Terus bedanya apa Pak dengan copy biasa? Di sini nah ya, bedanya ketika kita ngopi biasa ini. Kalau kamu ngopi biasa, otomatis ketika kamu foto, namanya data itu kan seringkali berubah. Ya, ada yang ditambah atau ada yang dikurangi atau ada yang salah atau gimana. Ketika kamu menggunakan perintah embedding ini, maka ketika ada data yang salah, maka langkahnya apa? Tinggal kamu klik dua kali data tabelmu ini tadi itu, maka otomatis akan ada area editingnya, persis seperti area di Microsoft Excel. Sehingga apa? Ketika mungkin jumlahnya salah, yang tadinya 2 anggap aja sekarang jadi 3, maka tinggal tadi 3, sehingga otomatis data kita akan terupdate ya, sesuai dengan apa yang sudah kita ganti. Otomatis akan muncul total harganya. Nah, hal ini tidak bisa ketika kamu menggunakan copy paste biasa. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Oke, itu untuk perintah embedding. Untuk selanjutnya, terus bagaimana Pak perintah linking itu? Oke, Pak Imam praktekkan juga. Ini kita hapus dulu ya. Jadi untuk perintah linking itu hampir sama perintahnya ya. Jadi kita tandai dulu atau seleksi area yang kita copy ya.
kemudian kita ke file tujuan, di file Word-nya, kemudian pilih home, klik tanda panah paste di sini, pilih paste spesial. Kemudian di sini bedanya, kalau linking itu menggunakan paste link di sini, ya. Asnya tetap sama, menggunakan Microsoft Object ini. Kalau udah di OK. Nah, oke anak-anakku. Nah, otomatis data yang ada di Excel tadi akan otomatis ditransfer ke file tujuan Word kita. Loh Pak, bedanya apa Pak? Linking dan embedding yang tadi Pak. Di sini anak-anak. Embedding tadi ketika ada data yang salah itu hanya apa ya? Hanya ketika ada data yang salah atau yang ada di edit, dia di menu itu aja, diedit di file tujuannya saja, tidak ada pengaruhnya di file sumbernya. Tapi bedanya linking itu kan ada hubungan antara file sumber sama file tujuan, sehingga ketika data ini salah, ya, di file sumbernya mau dibetulkan, anggap aja ini 3, ya, otomatis kan berubah ya, file sumbernya kita simpan, ya. Kemudian bisa kita minimize atau kita tutup, ya, tutup. Oke, maka otomatis data di file sumbernya ini, maaf, data file tujuannya akan otomatis berubah menjadi jumlahnya 3. Oke, kita cek ya. Oke, dia akan berubah jadi 3. Kalau embedding tidak, ketika di file tujuan mau di file tujuan tabel ini kita rubah, otomatis yang berubah di file tujuan saja, file sumbernya tidak pengaruh, tidak akan mungkin berubah. Jadi saya tegaskan kembali lagi ya anak-anak sekalian, bahwa bedanya linking dan embedding di situ ya. Kalau embedding adalah sebuah transfer file di mana, ya, data di file sumber sama file tujuan ketika ada editing data tidak berubah. Tapi kalau linking adalah proses transfer file dari file sumber ke file tujuan, di mana ketika ada editing data akan ada perubahan juga di file sumber maupun file tujuan. Jadi itu anak-anakku sekalian ya. Jadi sudah cukup jelas ya mengenai langkah-langkah membuat linking dan embedding. Oke, saya mengakhiri. Terima kasih.